Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah, para tuan guru, para alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang mulia. Mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di subuh ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Salah satu di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala sampai subuh ini adalah nikmat bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa siapa yang melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, atau yang dikenal dengan salat sunnah fajar, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu rahmat dan nikmat Allah besar untuk kita di subuh yang mulia ini, maka pantas kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak sempurna rasa syukur kita kepada Allah dalam majlis ini kalau tidak dibarengi dengan salawat kepada Nabi. Siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi dalam majlis, maka majlis itu dikatakan oleh Nabi seperti majlisnya para bangkai. Maknanya apa? Begitu hina majlis itu kalau tidak bersalawat kepada Rasulullah. Maka kita senandungkan salawat kepada Nabi sebagai wujud kecintaan kita. Karena disebutkan di dalam hadis, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa yang sudah terhunjang kecintaan di dalam hatinya, maka dia akan banyak-banyak menyebut orang yang dicintainya. Kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, berbanyaklah menyebut nama Nabi lewat salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang mulia, kita lanjutkan kajian subuh ini kitab Mukashafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Hujjatul Islam, Hujjatul Islam Ahmad ibnu Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Kitab ini berbicara tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Karena Allah Ta'ala tidak akan pernah mau menerima kita pulang kembali ke kampung halaman yang sebenarnya kalau diri kita masih kotor, kalau diri kita berlumuran dengan dosa dan maksiat. Maka sebelum kita pulang ke kampung halaman, sebelum titipan ini dikembalikan kepada yang mempunya, maka titipan ini mesti kita bersihkan dulu. Sebagaimana kita di dunia ini kalau meminjam sesuatu, meminjam dalam keadaan bersih, dikembalikan dalam keadaan bersih.
Yang empunya tidak akan mau menerimanya jikalau dia dulu meminjamkan dalam keadaan bersih, lalu dikembalikan dalam keadaan kotor. Maka yang empunya tidak akan pernah mau menerima kondisi seperti itu. Begitulah Allah Ta'ala. Jiwa kita ini adalah titipan Allah kepada kita. Dia dulu bersih, dia dulu mengenal Allah Ta'ala. Bukankah karena kita mengikrarkan itu di hadapan Allah, Allah bertanya kepada kita dulu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, ditanya kita di alam arwah. Apa jawab kita semua? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami adalah hamba-Mu. Jangan terbalik. Kami adalah Tuhanmu, kami adalah Tuhanmu, sementara kamu adalah hamba kami. Itu terbalik namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk itulah di subuh yang mulia ini kita mengkaji tazkiyatun nafs dalam kitab Mukasyafatul Qulub, menerawang dan membuka cakrawala hati kita supaya hati kita bersih nanti menghadapi Allah. La yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah, pulang ke kampung halaman, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir kemarin di bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang satu sifat yang mesti dimiliki oleh orang-orang beriman dalam mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya dan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Sifat itu bernama al-mahabbah. Dalam bahasa kitanya, mahabbah itu adalah cinta dan kasih sayang. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu dikaji tentang al-mahabbah ini? Mahabbah ini disebutkan itu barometer iman. Kalau ada alat pengukur, Pak, maka itu, kalau mengukur sesuatu itu barometer. Ada mengukur panas, ada mengukur ukurannya, liter dan sebagainya. Jadi mahabbah ini adalah barometer, alat untuk mengukur iman. Belum sempurna, kata Nabi, iman kalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Belum sempurna iman kalian kalau dalam hati kalian belum ada kecintaan. Cintaan kepada siapa? Aku lebih dicintainya daripada yang lainnya, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua manusia. Jadi al-mahabbah ini adalah barometer iman. Disebutkan juga dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Artinya apa? Iman kita ini diukur dari bagaimana mahabbah kita. Besarnya kecintaan, begitu juga lah besarnya iman kita. Kenapa hari ini orang berani berkorban? Berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban seluruhnya untuk Allah, karena sudah ada cintanya. Kalau tidak ada cinta dalam hati kepada Allah, orang tak akan mau berkorban, baik diri dia maupun harta dia maupun keluarga dia. Orang tak akan pernah mau. Tapi karena ada cinta, maka itulah menyebabkan orang berani berkorban untuk Allah dan berani berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang sabar ketika diuji oleh orang yang mengujinya, yaitu Allah Ta'ala?
Ya karena ada kecintaan, diuji oleh orang yang mencintai kita, maka kita akan sabar dengan ujian itu. Kalau tidak ada rasa cinta, tak mungkin kita akan sabar. Maka perlu benar sifat al-mahabbah ini, cinta di dalam hati kepada Allah. Kenapa orang mampu untuk melaksanakan ibadah dengan hatinya? Subuh ini kita berangkat dari rumah tadi jam 4.30. Bangunnya mungkin tadi jam 3 atau jam 3.30 atau jam 4. Kenapa kita mampu untuk bangkit jam 4, ya? Kemudian datang ke masjid tadi. Padahal sebenarnya enaklah tidur di rumah lagi daripada datang ke masjid. Kenapa itu semua bisa dilakukan dengan ringan? Sementara bagi sebagian orang, jangankan untuk datang ke masjid, membuka kelopak matanya di subuh ini, dia tak mampu. Jawabannya adalah karena sudah ada terhunjam, mencengkram al-mahabbah, rasa cinta yang besar di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta sudah ada dalam hati, berkorban apa saja untuk yang dicintai, tak akan jadi masalah. Kalau cinta di dalam hati sudah besar, maka melaksanakan perintah yang memerintahkan, melaksanakan perintah Allah sebagai kekasih kita, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Bahkan itu sesuatu yang ringan sekali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita dulu al-mahabbah. Kemudian al-mahabbah ini akan meningkat kepada satu kondisi di mana cinta ini sudah membutakan segalanya. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada sesuatu, maka dia akan asik dengan sesuatu itu. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan lupa dengan yang lain. Maka kaji kita di subuh yang mulia ini adalah cinta yang terlalu mendalam, yang diberi nama di dalam kitab ini dengan ishqun, atau dalam bahasa kitanya asyik. Bapak Ibu tahu dengan asyik? Anak-anak sekarang, mulai daripada yang kecil sampai yang separuh umur, sampai berjam-jam dia di depan ini, dia tak tahu ada orang kelilingnya. Coba tengok anak-anak, untuk membuat anak menjadi diam, sekarang orang mendiamkan dengan atas bawah, kanan kiri, sehingga dipanggil pun dia tak tahu lagi, dia tak dengar. Dibentak-bentak pun dia tak sadar. Itu namanya asyik. Jadi kalau cinta sudah terlalu besar kepada Allah, itu dinamakan dengan asyik. Jadi perlu kita juga miliki sifat itu. Kalau yang al-mahabbah tadi, itu sifatnya standar. Kalau yang namanya asyik ini, kecintaan yang terlalu besar, itu nama untuk orang yang diberi khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai al-babul ashir, bab yang ke-10, fil ishqi, tentang rindu dan cinta yang mendalam kepada Allah. Al-hubbu ibaratun an mail at-tabi'i ila syai'il mulid. Cinta itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah ungkapan cenderungnya seseorang kepada sesuatu yang diinginkan. Wa in ta'akkada dzalikal mailu wa qawiyyun sumiya ishqan. Kalau cinta itu sudah terlalu besar, sudah terlalu kuat mencengkram dalam hati, itu dinamakan dengan rindu mendalam, atau dalam bahasa kitanya asyik. Kalau sudah sampai kepada sifat asyik ini, atau rindu dan cinta yang mendalam, yang besar, maka seseorang itu ayyakuna rafiqan, dia akan menjadi kekasih li mahbubihi, bagi kekasihnya.
wa yunfiqu ma yamliku li ajli. Semua yang dia miliki itu akan diberikan kepada yang dia cintai. Ini contohnya untuk urusan cinta dunia saja. Imam Al-Ghazali menyebutkan, nanti bandingkanlah dengan cinta kepada Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ala tara ila Zulaikha. Tidakkah kalian pernah membaca cerita tentang Zulaikha? Zulaiha bahasa kita. Pernah mendengar kisah tentang Zulaiha, Pak Bu? Zulaiha itu adalah istri pejabat, di mana di situ Nabi Yusuf diangkat menjadi anak angkat. Nabi Yusuf ini orangnya super ganteng. Ganteng Nabi Yusuf tuh. Ya, saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu-ibu yang ketika itu menengok Nabi Yusuf terperangah semuanya. Sampai dibuat acara untuk menyambut Nabi Yusuf. Kemudian diberikan kepada mereka satu bilah pisau. Kemudian diberikan buah-buahan di tangannya sambil sambil membuka buah-buahan itu, mengupas buah-buahan. Nabi Yusuf lewat. Waktu itu Yusuf belum menjadi nabi. Maka saking dahsyatnya kegantengan, indahnya wajah Nabi Yusuf, sampai ibu-ibu ketika itu hilang kesadaran. Apa sebab? Tangannya sudah mulai dipotong-potong berdarah-darah. Adakah orang ganteng seperti itu, Bu? Sekarang tak ada. Kalau di dulu kecantikan dan ketampanan Nabi Yusuf itu membuat tangan ibu-ibu berdarah-darah karena disayat-sayat. Tapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saking gantengnya, saking hebatnya, saking luar biasanya bagus wajah Rasulullah. Bukan tangan lagi yang tersayat-sayat, tapi hati bisa tersayat-sayat karena kegantengan dan kebajikan serta dahsyatnya wajah Rasulullah SAW. Sampai digambarkan di dalam syair, ya, Tala'al badru alaina. Telah datang bulan purnama. Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti bulan purnama. Bapak Ibu pernah menengok bulan purnama? Bulan enak memandangnya, ya, bulan purnama enak memandangnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyatakan, ala tara ila Zulaikha. Tidakkah kalian pernah membaca cerita tentang Zulaikha? Ini cinta tentang perkara dunia. Nanti kita akan bandingkan dengan cinta kepada Allah. Balagha biha min mahabbati Yusuf alaihi salam. Dia sudah sampai pada tingkat asyik mencintai Nabi Yusuf. Jadi Zulaikha ini saking dahsyatnya cintanya kepada Nabi Yusuf, itu sudah sampai lupa diri. Padahal suaminya masih ada tuh. Anzahaba maluhu wa jamaluhu. Dengan sebab cintanya kepada Nabi Yusuf waktu itu, sampai cintanya sudah luar biasa. Karena Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan hilang harta dan kecantikannya. Maksudnya apa? Hartanya itu dihambur-hamburkan bagaimana bisa menyenangkan Yusuf. Habis hartanya. Padahal kata Imam Al-Ghazali menyebutkan, wa kana laha minal jawahir wal qala'id. Padahal Zulaikha itu memiliki kekayaan berupa barang-barang mewah, perhiasan, kemudian kalung-kalung. Dan harta kekayaannya itu
wa qarra 70 jamalan. Bisa penuh dibawa oleh 70 ekor unta. Begitu kan kayanya. Hartanya banyak. Dia orang bangsawan. Tapi ketika menengok Nabi Yusuf alaihissalam, lupa dia. Lupa daratan. Itulah dia asyik. Waqad anfaqatha kullaha fi mahabbati Yusuf. Semuanya dia berikan demi mencintai Yusuf. Wa kulla man qala ra'aitu Yusuf al-yawm. Ra'aitu Yusuf al-yawm. Dan hartanya itu diberikan kepada orang yang mengatakan, saya nengok Yusuf tadi. Padahal orang itu tak nengok Yusuf sama sekali. Orang itu hanya mengatakan itu untuk mendapatkan harta daripada Zulaikha. Berbohong dia. Semua orang yang datang kepada Zulaikha mengatakan, semua orang yang datang kepada Zulaikha mengatakan, aku menengok Yusuf tadi. Diberi kabarlah kepada Zulaikha. Orang yang mengatakan itu orang yang memberi informasi tentang Yusuf, diberinya harta, diberinya kekayaan, diberinya perbekalan. Begitulah kecintaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hatta lam yabqa laha syai'un, sampai tidak ada tertinggal satu pun lagi. Wa kanat tusamma kullu syai'in bi ismi Yusuf, sampai-sampai semuanya sudah tertulis nama Yusuf. Beli sandal, sandal itu namanya Nabi Yusuf. Beli anting-anting, anting-anting itu ada nama Yusuf. Beli baju, baju itu ada nama Yusuf. Apa saja benda-bendanya sudah di situ ada nama Yusuf. Begitulah dia cintanya Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Wa qad nasiyat kulla syai'in siwahu min faratil 'ishqi. Sampai dia sudah lupa semuanya karena sudah terlalu cinta kepada Yusuf. Lupa dia. Makan lupa, apa lagi? Tidur pun sampai lupa. Hari-hari teringat Yusuf. Itu sudah sampai pada tingkat asyik. Jadi kalau ada orang mencintai seperti itu bukan cinta biasa itu. Itu sudah cinta luar biasa. Itu pandangannya dengan cinta dunia dengan cinta kepada Allah. Nanti kita sampaikan. Wakana yad'uha ila firasi. Wa idza rafa'at ra'saha ila as-sama'i ra'at isma Yusuf maktuban 'alal kawakib. Kalau dia menengok ke atas, ya, ke langit, maka sudah nampak nama Yusuf tertulis di bintang-bintang. Mana membayangkan itu? Kau nengok sesuatu ada nama Yusuf. Tengok tiang ada nama Yusuf. Tengok pintu ada nama Yusuf. Tengok kuda ada nama Yusuf di situ. Begitulah orang kalau sudah cinta luar biasa di dalam hatinya kepada sesuatu, setiap yang ada yang ditengoknya itu tertulis nama yang dicintainya. Begitulah Zulaikha. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Waruya disebutkan dalam riwayat hadis, annaha lamma amanat tazawwajat bihi alaihi salam infaradat anhu. Ketika Zulaikha itu sudah beriman, sebelumnya tak beriman berarti. Ketika Zulaikha sudah beriman, tazawwajat bihi alaihi salam, lalu dia menikah dengan Nabi Yusuf. Suaminya sudah meninggal tu, bukan suaminya masih hidup. Kalau ada suami masih hidup, masih menikah juga lagi seorang perempuan, itu namanya gigolo tu. Ini sudah meninggal lakinya.
lakinya itu sudah meninggal dunia. Lalu karena cinta masih ada dalam hati, Yusuf pun sebenarnya masih ada cinta dalam hatinya. Sampai dalam cerita di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yusuf ini, Zulaikha ini pernah merayu-rayu Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sampai ditutup pintu, Nabi Yusuf lari, akhirnya apa? Dia ambil baju bagian belakang, koyak, lari Nabi Yusuf. Dia ambil baju bagian belakang, akhirnya koyak. Tetapi Zulaikha karena cintanya kepada Nabi Yusuf membuat sandiwara tentang itu. Apa katanya? Bukan saya yang ingin melakukan perbuatan ini, yang ingin melakukan perbuatan itu Yusuf. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Kalau bajunya koyak di belakang, ya fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau baju Nabi Yusuf itu koyak di belakang, berarti Yusuf itu lari, ingin menghindar. Zulaikha memegang bajunya, akhirnya bajunya koyak. Tapi kalau koyaknya di depan, berarti Yusuf mau datang. Setelah ditengok rupanya bajunya koyak di belakang. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa kedua-duanya itu ingin melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu. Tapi apa kata Allah? Lauda ar-ra'a burhan rabbi. Kalau bukanlah Nabi Yusuf waktu itu ditengokkan oleh Allah Ta'ala ayat-ayat kebesaran Allah itu sehingga dia tersadar, hancurlah. Tapi Allah masih sayang kepada Nabi Yusuf. Allah ingatkan Nabi Yusuf bahwa perbuatan itu perbuatan maksiat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Zulaikha ini beriman, dia pun menikah dengan Nabi Yusuf. Cinta lama bersemi kembali. Tapi beda, dulunya dia tergila-gila dengan Yusuf. Sampai hari-harinya semua-muanya atas nama Yusuf. Tapi setelah beriman, coba tengok, setelah dia beriman, kemudian dia menikah dengan Nabi Yusuf, infaradat bihi. Dia pun sudah mulai menyendiri. Dulu hari-harinya tergila-gila dengan Yusuf. Makan tak kenyang, tidur pun tak mau, hari-hari terbayang dengan Yusuf. Tapi setelah menikah, dia Islam dan menikah dengan Nabi Yusuf, dia mulai menyendiri dengan Allah. Dia sudah banyak berkhalwat, dia sudah banyak menyendiri, kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa takhallat lil ibadah, dia mengasingkan dirinya untuk beribadah. Ibu-ibu ini dengan bapak-bapak ini dulu sebelum kenal bukan main luar biasa ya. Setiap hari berkirim surat. Tak dapat surat lewat langsung, disampaikan lewat Mak Comlang. Mak Comlang itulah yang menyampaikan. Tiap hari buat surat, tiap hari buat surat. Tapi setelah menikah, adakah surat itu lagi? Tak ada lagi. Habis surat itu. Begitulah dia kondisi dan keadaan seperti yang dialami oleh Zulaikha dengan Yusuf. Takhallat lil ibadah wa qata'at ila Allah Ta'ala fa kana yad'uha ila firashiha naharan fatudafi'uha ila al-lail. Dia memutuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Kalau Nabi Yusuf itu mengajak Zulaikha ke tempat tidur, ini dalam artian yang kita tidak kita tidak berbicara terlalu vulgar, tak mengajak ke tempat tidur untuk tidur bersama. Jikalau dia mengajak itu
waktunya waktu malam, waktu siang. Maka apa kata Zulaikha? Kita tunggu aja waktu malamnya Yusuf. Kenapa dia mau tunggu waktu malam? Dia mau hanya bersama dengan Allah. Dia mau melengkapkan, menyempurnakan ibadahnya. Kalau ibu-ibu jangan bulat-bulat seperti itu nanti lagi. Marah bapak tu cari budak dia di luar. Ini hanya cerita tentang bagaimana orang sudah terlalu mendalam cinta kepada Allah sehingga dia lupa dengan cinta kepada yang dicintainya di dunia ini. Wa idza da'aha lailan sawwafat bihi ila an-nahar. Kalau dia mengajak waktu malam, maka ditundanya sampai siang besok. Siang sajalah ya Yusuf, kita tunda dulu. Dah, tolong ibu-ibu. Bapak tolong dah. Ya Yusuf, apa kata Zulaikha? Ya Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifah. Wahai Yusuf, aku tergila-gila cinta kepadamu sebelum aku mengenalmu. Sebelum aku mengenalnya. Dulu aku sebelum mengenal Allah, aku tergila-gila sampai hari-hariku ada namamu, teringat engkau selalu wahai Yusuf sebelum aku kenal dengan Allah. Falamma in arafathu, tetapi setelah dia mengenal Allah, dia Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, fama abqat mahabbatuhu mahabbata li siwah. Tidak tertinggal lagi cinta kepada yang lain, yang hanya ada cinta kepada Allah. Cinta kepada Yusuf yang dulu menggebu-gebu setiap hari, yang pernah dia ingin melakukan perbuatan maksiat bersama dengan Yusuf, saking cintanya. Sampai tangan-tangan orang-orang ketika itu berlumuran darah, dan hati Zulaikha pun sudah teriris-iris karena begitu cintanya kepada Nabi Yusuf. Tapi setelah Zulaikha kenal dengan Allah, apa kata Zulaikha? Tidak ada tertinggal lagi cintaku kecuali hanya kepada Allah. Buat pula lah nanti di rumah Pak Bu. Setelah aku ini tobat deh, tidak ada tidak ada tersisa kasih sayang lagi deh, kecuali kasih sayang kepada Allah. Kira-kira gimana rasanya ibu-ibu nanti setelah diucapkan seperti itu? Nanti Zohor hendak kami sediakan makan siang lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu bihi badalan, aku tidak ingin menggantinya. Cintaku kepada Allah tak mau berganti dengan cinta kepada yang lain. Hatta qala laha, sampai Yusuf berkata, innallaha jalla dzikruhu amarani bidzalika wa akhbarani annahu mukhrijum minki waladaini wa ja'iluhuma nabiyaini. Kata Nabi Yusuf, kita ini menikah ini atas perintah Allah. Adik Zulaikha, kita ini menikah karena diperintahkan oleh Allah. Dan Allah sudah memberitahu kepadaku, dari rahimmu itu nanti kalau kita menikah, kita berhubungan, dari rahimmu itu akan lahir 2 orang anak lelaki, yang mana 2 anak lelaki itu nanti akan menjadi nabi. Itu kata Yusuf kepada Zulaikha, untuk membujuk-bujuk Zulaikha yang sudah cintanya kepada Allah tak dapat tertahan lagi. Tadi cintanya kepada Yusuf, sekarang cintanya kepada Allah. Diajak oleh Yusuf untuk berhubungan di malam hari. Apa kata Zulaikha? Tunggu aja nanti siang besok. Diajak berhubungan pada waktu siang, ditunggu.
malam aja nanti. Begitulah jawabannya. Allahu Akbar. Kenapa dilakukan itu? Karena sudah masuk kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu belum ada lagi syariat-syariat kalau menolak suami terlalu dosa besar. Nah, belum ada. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang berbahagia. Apa jawaban daripada Zulaikha? Amma idza kana Allah Ta'ala amaraka bidzalik. Kalau memang Allah memerintahmu demikian, tidak apa-apa, itu perintah Allah. Saya akan lakukan. Tapi ingat, ketika kita melakukan hubungan itu, wahai Yusuf, aku melakukan bukan karena mencintaimu. Aku melakukan bukan karena mencintaimu, wahai Yusuf, tetapi aku melakukan ini karena ada kekasihku yang memerintahkan, yaitu Allah. Sudah sampai itu Pak Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu tentang kisah bagaimana cintanya Zulaikha kepada Yusuf. Itu cinta perkara dunia. Tapi setelah dia mengenal Allah, kecintaan kepada Nabi Yusuf sudah kalah dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah. Begitulah kita hendaknya dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita sudah mengenal Allah, dan hari ini alhamdulillah kita sudah mengaku diri kita menjadi seorang yang beriman. Ya, kita sudah mengaku diri kita menjadi seorang muslim, masuk kepada tingkatan beriman, masuk pada tingkatan orang-orang bertakwa. Kita pun sudah mengaku diri kita menjadi orang bertakwa. Maka ketika kita sudah mengaku diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka hendaknya cinta kita kepada Allah Ta'ala lebih besar dibandingkan dengan cinta kepada yang lain. Apa tandanya? Cinta seseorang itu ada tandanya. Itulah tanda yang subuh ini. Jangan berkeluar-keluar mengatakan diri cinta Allah, cinta Rasul, dengan senandung-senandung dibuat sampai solawat-solawat dengan berbagai macam bersih pun dilombakan. Katanya mengungkapkan isi hati mencintai Rasulullah, tapi subuh tidak. Subuh ini tidak nampak ada di Masjid Al-Barakah. Cinta seperti apa itu? Kalau ada kekasih kita mengundang untuk datang ke rumahnya, lalu kita tidak datang dengan berbagai macam alasan, tidak ada alasan yang mustahak, lalu kira-kira kekasih itu tahu bahwa kita ini memang sengaja tak datang ke rumahnya, walaupun kita sudah diundang, maka dia tidak akan mau mengaku diri kita menjadi kekasihnya. Itu cinta palsu katanya. Tapi apabila kita datang memenuhi undangannya dalam keadaan letih sekalipun, kita datang ke rumahnya ini, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kita sudah diundang, melaung-launglah mik ini sampai ke pojok-pojok RT RW kita ini, sampai ke pojok-pojok sudut-sudut kampung ini, terdengar suaranya. Bahkan kalau tak terdengar ditambah lagi besok. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir Masjid Al-Barakah ini menunjukkan begitu besarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah kedua itu Zulaikha dengan Yusuf. Sekarang kisah kedua. Wa hukiya anna majnun Laila. Dihikayatkan, diceritakan ada kisah namanya Laila Majnun. Bahkan sampai difilmkan. Laila Majnun ini atau Majnun Laila, Majnun ini bukan nama sebenarnya. Majnun itu artinya gila. Ada satu orang perempuan namanya Laila. Laila itu bukanlah perempuan yang cantik-cantik amat. Ketika diundang oleh raja dia, karena Majnun ini dah terlalu gila dengan Laila ini,
oleh gadis yang bernama Laila ini, sehingga lupa segalanya. Lewatlah si Majnun ini di depan orang yang sedang salat, ahli fikih yang sedang salat berjamaah. Lewat Majnun ini namanya Qais, nama sebenarnya, tapi sudah diberi gelar dengan Majnun, artinya orang yang gila karena cinta. Lewatlah dia di depan ahli fikih yang sedang salat bersama dengan jamaahnya. Dia lewat di depan itu tanpa menengok apa-apa. Setelah selesai salat, ahli fikih itu memanggil Qais alias Majnun tadi. Hei Majnun, kau memang sudah gila ni. Kami yang sedang salat ini kau lewat di depan kami. Engkau ini sudah gila ni. Apa kata Majnun alias Qais ketika itu, yang sudah merasuk cintanya kepada Laila? Apa katanya? Siapa sebenarnya yang gila, wahai Tuhan? Saya mengejar Laila, fokus dengan Laila yang ada di depan itu, sampai tidak melihat tuan-tuan yang sedang salat. Sementara tuan-tuan yang sedang salat menghadap Allah masih melihat aku yang mengejar Laila. Mana yang gila kira-kira? Qais tadi Majnun itu, akibat dia mengejar, nampak dia di Laila di ujung jalan sana, dikejarnya sampai saking fokusnya mengejar Laila sampai dia tidak melihat lagi ada orang yang solat. Mana yang gila ini sebenarnya? Kalian yang sedang solat seharusnya fokus kepada Allah dan kalian tidak melihat siapa-siapa lagi. Itu luar biasa tuh. Kalau dibawalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dahsyat. Siapapun yang lewat di depan kita, siapapun yang ribut-ribut waktu salat, apapun yang terjadi dengan salat, buruh petir, bahkan angin puting beliung sekalipun, ketika sudah berhadapan fokus kepada Allah, tidak terlihat itu semua, tidak terdengar lagi. Mudah-mudahan jamaah barokah seperti itu, insya-Allah. Jangan ada aja bunyi nyamuk, udah gelisah, macam-macam lagi kan. Garuk kiri, garuk kanan, pegang jenggot lah, apalagi membetulkan baju lah, kepanasan lah, gerah lah. Tidak fokus dalam berhubungan dengan kekasih. Dihikayatkan dalam cerita Majnun Laila, dia pernah ditanya, "Mas muka, siapa namamu?" Ditanya Majnun ini, Qais nih, namanya Qais. "Siapa namamu?" Maka Qais menjawab, atau Majnun tadi menjawab, "Namaku Laila." Padahal namanya Qais, tapi dijawab sama dia namanya Laila. Begitulah kalau orang dah cinta, Pak Bu. Nama yang dicintainya tersemat ada dalam hatinya, sampai semua-muanya atas nama Laila. Ibu belilah cerita tentang Laila Majnun. Kalau enggak nanti saya berikan PDF-nya. Ada ceritanya luar biasa, tapi itu harus dibawakan kepada Allah. Jangan dibawakan kepada manusia. Jangan dibawakan kepada selingkuhan. Ini bahaya. Ini dibawakan kepada Allah Ta'ala. Begitu cintanya Majnun kepada Laila, seharusnya kita melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang pada waktu itu, "Awamatat Laila." Laila apa sudah mati? Apa kata Majnun ketika itu? "Inna Laila fi qalbi lam tamut." Ana Laila. Laila tidak pernah mati. Laila ada di hatiku. Sayangilah Laila. Maka ada satu kisah dulu yang pernah terjadi, di mana ada seorang ulama tasawuf yang bernama Al-Hallaj. Dia digantung, Pak. Digantung karena kata-katanya
Ketika dia ditanya, siapa engkau sebenarnya? Anal haq. Anal haq, kata dia. Persislah seperti kata-kata Majnun ketika orang bertanya tentang dia. Dia katakan Laila. Dia lupa namanya, Pak. Al-Hallaj sudah lupa namanya, dia hanya teringat nama Allah. Ketika ditanya oleh orang, siapa engkau wahai Al-Hallaj? Apa katanya? Saya ini Anal Haq. Lupa dia. Akhirnya dia pun digantung, Pak. Tapi sebelum dia digantung, dia katakan, nanti di kota ini akan terjadi nanti banjir besar, karena sudah mengorbankan seorang ahli tasawuf yang luar biasa. Jadi hakim ketika itu tidak mau menengok apa sebenarnya substansi daripada pembicaraan, omongan daripada Al-Hallaj ini. Dia hanya menilai yang zahir saja. Nahkumu bil zawahir, kami menilai yang zahir saja. Dia sudah menyatakan Anal Haq, saya Allah, katanya. Maka ketika itu dihukum, tapi dia katakan, nanti kota ini akan dibanjiri dengan banjir yang besar. Tapi ingat, nanti kalau terjadi banjir yang besar menghancurkan kota ini, kalian ambil jubahku itu dan lemparkan ke laut. Lemparkan ke banjir itu, maka banjir itu akan surut. Apa perintah daripada Al-Hallaj itu pun diikuti, dan akhirnya banjir itu pun tidak sampai menenggelamkan begitu banyak kota-kota ketika itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa tanda cinta yang begitu sangat besar di dalam hati kita kepada Allah? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali wa ruwiya anna sidqal muhib, bahwa orang yang benar-benar cinta kepada Allah fi salati khisal, itu ada 3 lebih kurang tandanya, Pak. Ada 3 tandanya, Pak Bu. Ini nanti dipraktekkan. Apa benar sudah saya ini mencintai Allah? Saya katakan kepada orang saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalian mesti memiliki 3 sifat. Pertama, wa yahtaru kalam habibihi ala kalami ghairi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya Allah dibandingkan dengan perkataan kalam yang lain. Itu tanda kita cinta. Kalau masih lezat mendengarkan nyanyian-nyanyian dibandingkan dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, kalam kekasih kita, itu pertanda bahwa cinta kita itu cinta yang palsu. Tapi kalau telinga kita, hati kita lebih menikmati mendengarkan ayat Al-Quran yang disenandungkan baik lewat kaset, MP3, macam-macam di mic masjid kita, lebih senang hati kita mendengar dibandingkan dengan lagu nyanyi-nyanyi yang lain, suara-suara yang lain, itu berarti iman kita, kecintaan kita kepada Allah memang sudah benar. Yang kedua, wa yahtaru majalisata habibi ala majalisati ghairi. Dia lebih ingin berlama-lama duduk bersama dengan kekasihnya dibandingkan dengan duduk bersama yang lain. Bapak Ibu tadi sebelum subuh bangunnya jam berapa? Ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 2.30. Lebih mana enak untuk duduk bersama sang kekasih waktu tahajud dibandingkan dengan kita duduk dengan yang lain. Kalau masih ingin berlama-lama dalam tahajudnya, ingin rasanya lama-lama, ayat dipanjang-panjangkan, doa dimunajatkan sepanjang-panjangnya dengan tangis kepada Allah sang kekasih kita, maka disitulah kecintaan kita. Cinta kita kepada Allah benar.
Tapi kalau solat tahajudnya hanya 2 rakaat, itu pun dikatakan atau dilakukan dengan kantuk. Dan itu pun sebenarnya sudah jadilah. Dilakukan dengan malas, dengan kantuk. Bahkan ada di antara kita yang tidak tahajud malam tadi. Padahal di waktu itulah kita akan bersama-sama intens dengan dia. Apa kata Allah? Disebutkan, siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku akan kabulkan. Siapa yang bermohon kepadaku, aku akan penuhi permohonannya. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan sehasta, aku akan datang kepadanya. Dan kalau dia datang kepadaku sedepah, kata Allah, aku akan datang kepadanya satu hasta. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya berlari, kata Allah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia lebih memilih untuk berlama-lama bersama sang kekasih dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, wa yahtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih ridha sang kekasihnya dibandingkan dengan ridha yang lain. Kalau Allah sudah ridha dengan saya, orang lain mau ridha atau tak ridha itu tidak jadi persoalan. Itulah sebenarnya yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah. 3 itulah tanda yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Terakhir, kisah yang kita bacakan tentang orang yang sudah mendalam cintanya kepada Allah. Sebelum kita tutup majelis ini, dulu pernah ada seorang lelaki. Kana yaghtasilu fil Furat. Dia mandi di sungai Efrat. Furat namanya. Dia mandi di sungai Efrat. Fasami'a rajulan yaqra. Lalu ketika dia mandi itu, dia mendengar ada orang yang melaungkan ayat Al-Quran, yang membaca ayat Al-Quran. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surat apa tu Pak Bu? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat Yasin. Ketika seorang lelaki yang sedang mandi itu, dia mendengar ayat itu dilaungkan, dibacakan oleh seseorang. Lalu ketika itu Pak Bu, saking dahsyatnya dia memahami ayat itu karena dia cinta kepada Allah. Dan salah satu di antara syarat atau tanda cinta itu tadi, dia lebih fokus memilih perkataan yang dicintainya dibandingkan dengan ucapan kalam-kalam yang lain. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menggelepar pingsan dan masuk ke dalam air, dan dia tenggelam dan dia mati dalam keadaan mendengar ayat Al-Quranul Karim. Saya tidak menyuruh bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ketika mendengar ayat dilaungkan dari Masjid Al-Barakah ini, atau dilaungkan dibacakan oleh siapa-siapa saja, bahwa bapak dan ibu-ibu mati ketika itu tidak. Itu hanya sekedar cerita yang sudah pernah terjadi. Begitulah dia asiknya mencintai Allah sampai dia lupa pada dirinya, sampai dia lupa pada kondisi dan keadaannya, sampai menyebabkan dia meninggal dunia karena begitu masuk kecintaannya itu, karena ayat-ayat kekasih sudah dibacakan kepadanya. Itulah yang menyebabkan dulu pernah Nabi ketika dia minta kepada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud untuk dibacakan ayat, bacakan satu ayat kepadaku hai Ibnu Mas'ud. Akhirnya apa kata Ibnu Mas'ud? Tak mungkin aku membacakan ayat itu kepada engkau ya Rasul, padahal ayat itu diturunkan kepada engkau. Kata Rasulullah, bacakanlah kepadaku, aku ingin mendengarnya. Akhirnya dibacakan oleh Ibnu Mas'ud ketika itu ayat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menikmati. Aku, kata Ibnu Mas'ud, menengok di matanya Rasulullah, di kelopak matanya Rasulullah ada air mata yang jatuh. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mendengar perkataan ayat-ayat itu adalah ayat atau kalam kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita
maklumi dan bisa kita pahami kajian sungguh kita ini, hendaklah ada cinta yang mendalam dalam hati kita kepada Allah, sehingga kita melupakan sesuatu yang ada di dunia ini, dan insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semua kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah sebentar lagi Idul Adha. Sebelum Idul Adha ini datang, maka sebagai wujud cinta seorang kekasih kepada sekasihnya adalah al-istidad lit-tadhiyah. Dia rela mempersiapkan diri untuk berkorban. Yang belum berkorban hari ini, yang belum memasukkan namanya di dalam daftar hamba-hamba yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya di tahun ini, masukkanlah nama itu. Nanti disisihkan gajian bulan ini untuk tadhiyah, untuk berkorban atas nama diri kita dan keluarga kita sebagai wujud tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.